Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Satu bangsa dan satu tanah air. Satu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu padu untuk bangsa ini. Ada pandangan hukum yang saya lihat selama perkembangan pembangunan dan penganggaran dari pemerintah ini. Yang saya lihat selama ini banyak hal-hal yang aneh dan mengganjal. Satu, saya melihat ada yang aneh dimulai dari perencanaan penganggaran sampai ke pelaksanaan anggaran. Ada yang salah saya lihat. Saya minta aparat penegak hukum, inti persoalan korupsi yang ada di negara kita ini, dari mulai perencanaan pengajuan anggaran dan perencanaan anggaran sampai ke penjabat pembuat komitmen di kementerian terkait sampai ke provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Penjabat pembuat komitmen itulah yang membuat kerusakan kebanyakan di kebocoran anggaran di Republik ini. Kadangkala dia kontraktor yang jadi sapi perahan oleh penjabat pembuat komitmen itu. Saya minta aparat penegak hukum, KPK dan kepolisian dan kejaksaan agung, itulah sejogjanya 3 instansi penegak hukum ini menyelusurin mulai perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran dan berjalannya pembangunan dan lain-lain. Itu tidak lepas dari PPK, penjabat pembuat komitmen di kabupaten kota seluruh Indonesia. Itu disitulah biang keladinya kebocoran anggaran belanja negara selama ini yang saya duga dilakukan oleh oknum-oknum tersebut merugikan keuangan negara. KPK, saya minta bisalah dia KPK yang profesional itu dan kepolisian yang profesional dari Kremsus, Mabes Polri itu dan Kejaksaan Agung Jempisus bergerak cepat untuk menyelamatkan keuangan negara. Supaya apa? Dari yang proyek-proyek kecil, kelas kecil PL sampai proyek-proyek besar itu jadi sapi perahan oleh PPK itu. Mana ada anggaran belanja negara disamakan dengan orang berdagang berbisnis. Itu tidak benar. Itu pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. KPK seyogyanya segeralah turun selidiki itu. Sebab karena apa? Selama ini yang kita lihat perencanaan anggaran belanja daerah dan belanja pusat itu kebanyakan bocornya, menyimpang di mana-mana. Sebab apa? Tidak sesuai dengan bestek bangunan yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Itu jadi ajang korupsi. Kita mintalah aparat penegak hukum ini segera turun, tangkap itu oknum-oknum tersebut, PPK itu. Dialah biang keladinya. Makanya proyek-proyek yang ada di seluruh Indonesia ini tidak benar dikerjakan oleh kontraktor yang profesional. Karena apa? Karenanya dia diperas terus. Belum ada apa-apa. Orang oknum-oknum ini diduga telah meminta uang duluan. Uang suapan. Itu namanya uang ratifikasi. Mana ada anggaran dari negara, dia kontraktor diminta uang baru dikasih proyek. Itu tidak benar namanya. Saya mintalah Kejaksaan Agung dan jajarannya
dari Jampisus, Kremsus Mabes Polri, KPK. Disitulah biang keladinya, biang keroknya, rusaknya. Tidak ada mutu, pembangunan kita terendah, tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah. Sebab apa? Kenapa? Diduga itu oknum-oknum tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi berjamaah melalui PPK ini. Itulah dugaan saya selama ini. Apa? Saya belum lama ini mencoba masuk ke dinas. Ada salah satu dinas yang ada di Jawa Barat. Namanya Dinas Pekerjaan Umum Badan Penjabat Pembuat Komitmen. Saya mencoba untuk meminta proyek sama dia. Dia minta dulu 20% di depan. Memangnya apaan 20%? Semuanya berarti selama ini semuanya seperti itu yang dilakukannya penjabat pembuat komitmen ini. Anda ketemu sama orang ini katanya. Ketemu sama orang ini. Nyatanya ini manipulasi oknum-oknum ini. Kalau kita mau benar, pembangunan yang benar, yang bermutu di negara ini, cobalah aparat penegak hukum diberantas oknum-oknum seperti ini. Dia merusak mutu dan kualitas bangunan yang ada di seluruh Indonesia ini, dijadikan sapi perahan sama dia. Karena apa? Saya sendiri yang mencoba mendekatin, ternyata sama aja. Minta dulu 20% di depan. Belum tentu kita dikasih proyek sama dia. Uang kita sudah dinikmati sama dia. Inilah biang keladinya kiranya selama ini yang terjadi. Bukan apa-apa. Saya minta Jampisus dan kepolisian dan KPK. Inilah di sini mulai segera Anda lakukan penyelidikan kebocoran anggaran belanja daerah ini. Mulai dari tender, perencanaan tender, pelaksanaan, itu ajang korupsi semua. Diduga tuh ajang korupsi semua dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Saya minta aparat penegak hukum tolong selidiki itu supaya ke depan yang bangsa kita lebih baik dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah kita lebih bermutu dan tahan lama untuk kepentingan rakyat kita. Itulah yang bisa saya sampaikan, saran dan pandangan hukum kepada aparat penegak hukum kita. Itulah yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.